Ketika saya baru menikah, Bunda. Nah, itu di tahun 88 memang baru punya anak satu aman, tapi ketika anak kedua banyak permasalahan yang muncul. Itu pernah mengalami ambang keputusasaan gitu ya. Dulu jatuh cinta enggak, Bu? Iya dong. Oh iya dong. Rasa yang Ibu rasakan adalah bagian dari karma yang harus Ibu terima. Kalau misalnya seseorang itu sudah punya hutang, sudah punya tanggungan, sudah punya hal buruk yang dilakukan di kehidupan sebelumnya, itu bisa jadi orang lewat aja dia bisa ngerasa tersakiti ya. Tapi dengan proses kita paham energi, kita mencari rekam jejak energi itu, kita jadi tahu siapa diri kita. Cuman emang seberat itu Bunda. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Wah, Lombok luar biasa. Luar biasa panas juga. Animonya juga luar biasa ngomongin tentang proses bedah karma ini. Tepuk tangan buat Lombok. Ya, hari ini saya dan Bunda Arsaningsih berdua kami akan membawakan satu, kalau dibilang talk show ya iya sih. Tapi kalau selama ini berpikir talk show tuh ya cuman orang yang di depan aja yang ngomong. Tapi nanti kita akan minta beberapa orang dari Bapak Ibu semua untuk joinan dan kita akan membedah karma. Nah, dengar kata bedah karma ini orang banyak yang langsung berpikir, waduh apa nih kok kayaknya berat banget. Cuman emang seberat itu Bunda? Berat memang. Karena berat, Bapak Ibu tenang aja biar Bunda aja. Iya, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Iya, senang sekali bisa hadir kembali di Lombok. Ya, beberapa tahun yang lalu sudah sering bolak-balik, tapi ternyata kali ini lebih luar biasa karena Bapak Ibu saat ini lebih dari 200 orang ya berada di sini. Tentunya ingin ikutan bersama untuk mengikuti proses bedah karma. Nah tentunya Bapak Ibu sudah mungkin beberapa ada yang sudah mengikuti YouTube Bunda Arsaningsih. Ada bisa angkat tangan yang sudah. Wow, terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, dari YouTube kita sudah bahas mengenai karma dan reinkarnasi. Itu baru teorinya saja. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Apa itu benar sih? Karena itu kan baru teori yang kita jabarkan berdasarkan hukum energi. Nah, kali ini kita tidak cuma berteori doang ya.
kita akan mengambil satu kasus yang akhirnya kita akan bedah, ya. Kebetulan saya bawa dokter di sini, Dokter Asto, tapi bukan bedah fisiknya ya dok. Kali ini yang kita bedah adalah karmanya. Oke, bedah karmanya. Jadi Bapak Ibu tenang, kalaupun ada Bapak Ibu yang nanti terpilih untuk maju ke sini tidak akan ada sesuatu yang invasif, nggak akan ada satu luka atau gimana ya? Enggak berdarah-darah. Nggak ada berdarah-darah. Ya, kita akan bedah karma, yaitu mencari tahu sumber dari suatu permasalahan yang kita alami. Nah, selama ini kita tuh sudah sering sekali mendengar, ya, terutama di masyarakat atau di agama yang kita anut, oh ini adalah bagian dari takdirmu, ya, atau karmamu. Kamu harus bisa nerima, ikhlas. Kamu harus belajar menerima dengan ikhlas. Tapi otak manusia, logika manusia itu gimana bisa ikhlas? Kita nggak tahu. Banyak hal tiba-tiba kita menerima begitu saja takdir buruk ini. Ya pastilah, kita pasti mikir, ya kan? Di bagian otak apa itu Dokter Asto yang bagian mikir-mikir itu? Iya, kita nggak ngomongin detailnya ya, nanti malah jadi kelas anatomi. Tapi memang benar, kita ini selalu berpikir, kenapa ya kok saya yang dapat seperti ini? Dari sekian banyak orang gitu, kenapa kok harus saya yang mengalami entah itu kesialan maupun keberuntungan. Dan kalau biasanya kalau yang beruntung-beruntung orang nggak protes. Yang baik-baik itu malah seneng ya. Seneng. Dan tidak pernah komplain. Iya, tapi kalau itu sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang tidak menyenangkan, apalagi menyakiti, nah disitulah mulai muncul. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Salah saya apa? Apa ini salah saya? Apa ini salah keluarga saya? Salah leluhur saya? Salah penciptaan alam semesta? Salah Tuhan juga. Salah Tuhan. Waduh, itu kan jadinya salah. Ya benar, jadi dengan proses bedah karma, terutama dengan dasar ilmu energi, kita dengan metode soul matter, ya kita akan mengupas tuntas untuk memahami dari mana sih karma ini penyebab ya. Jadi ada hukum sebab akibat. Nah selama ini kita tahu takdir itu adalah suatu bagian dari akibat, tapi sebabnya apa kita tidak tahu. Bahkan kita harus menerima begitu saja karma kita tanpa kita tahu sebabnya apa gitu. Ini yang membuat ketidakpuasan pada saat kita menerima takdir kita atau karma kita. Kita komplain dan tentunya lebih yang menurut saya menjadi lebih buruk adalah ketika kita terus berpikir buruk. Menyalahkan keluar, membentuk karma buruk yang lebih banyak. Sehingga hidup kita itu terus saja menderita. Nah dengan proses energi kita akhirnya tahu oh ternyata ini bagian dari yang saya tanam dulu. Nah bagaimana bisa demikian karena energi tidak ada batas ruang dan waktu. Jadi kalau kita belajar energi kita bisa tahu oh di past life atau kelahiran-kelahiran yang terdahulu saya mempunyai rekaman tersebut. Sehingga ketika kita menerima buah karma buruk itu, kita bisa ikhlas menerima. Dan tentunya tidak itu saja, soul is solution. Ketika kita mengenal diri kita, jiwa kita, soul, maka kita bisa mendapatkan solusi atas kejadian-kejadian yang kita alami. Yaitu tidak dengan mengubah orang lain, tetapi mengubah diri kita untuk menyikapi buah karma buruk ya atau pahala buruk yang kita dapatkan atau takdir buruk yang kita dapatkan sehingga nantinya dengan memahami proses hidup ini kita dapat menanam karma baik ya perbuatan baik, pahala baik dan akhirnya kita akan menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Jadi istilahnya kita paham takdir kita
kita melakukan suatu reaksi tindakan untuk memperbaiki hidup kita sehingga kita mendapatkan nasib baik. Ya, jadi ubahlah takdir. Takdir tidak bisa dirubah, tapi dengan proses pemahaman ini kita bisa mendapatkan nasib baik dalam hidup kita. Ya tadi Bunda bilang kan kita tahu cuman asapnya aja, apinya kita nggak tahu. Tapi beberapa orang bilang ya udahlah ya terima aja karena ya dengan menerima semua selesai. Pertanyaannya, kalau saya dikasih satu kesialan udah gitu dibilang terima aja, nggak terima Bunda. Iya jelas dong, karena menurut logika kesadaran kita, orang saya tidak melakukan hal yang buruk pada kehidupan saat ini. Tentu ada penolakan atas diri kita, penolakan atas kejadian buruk dan bahkan membuat hidup kita akan terus terpuruk. Nah dengan kita paham berlakunya hukum yang diciptakan oleh Tuhan, paham dalam proses ini jiwa kita tidak terlahir hanya satu kali, bahkan banyak kali kelahiran, paham bahwa kejadian buruk yang kita lakukan itu memang ada dan paham bagaimana hukum tabur tuai itu berlaku sehingga kita dapat menerima hal buruk dalam kehidupan saat ini karena kita tahu ujungnya, sebabnya adalah sesuatu kejadian di masa lalu. Jadi kita nggak mungkin bisa membenahi sesuatu apabila kita tidak kenali. Ya betul sekali. Jadi proses mengidentifikasi, mengenal diri adalah sesuatu yang penting untuk kita mampu menyikapi kejadian-kejadian dalam kehidupan kita saat ini. Nah kalau dulu hukum karma atau pemahaman mengenai tabur tuai tidak begitu detail, tetapi dengan ditambahkan konsep energi yang tanpa batas ruang dan waktu, akhirnya kita mengerti dan paham bahwa ya hukum ini adalah hukum yang memang berlaku secara universal bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan untuk mengenal, ada pepatah yang mengatakan kenalilah ya, barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhannya. Ya sejatinya kita harus belajar mengenali diri kita. Sebagai ciptaan Tuhan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, dan dengan proses energi kita paham bahwa kita tidak hanya nampak secara berfisik saja, tapi ada soul, ada jiwa, ada roh di dalam diri atau atman di dalam diri yang nantinya dengan proses inilah semua rekam jejak proses kelahiran dapat dipahami karena semua terekam secara energi. Nah dengan itu akhirnya kita paham bahwa betapa luar biasanya Tuhan menciptakan semua makhluk ciptaannya dan kita bersyukur terlahir sebagai manusia dengan kesadaran yang cukup tinggi untuk dapat kembali menyatu dengan kekuatan Tuhan. Oke, berarti proses karma ini bukan menjadi hanya suatu konsep yang jauh dari realita, tapi dengan adanya proses energi itu menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar kita rasakan, benar-benar kita pahami. Sehingga kita bisa mengatur hidup kita supaya satu masalah itu bisa selesai. Dan selesaikan satu persatu, lama-lama selesai semua. Seperti itu. Iya, betul sekali. Cuman balik lagi Bunda, tadi kan kita ngomong tuh kalau banyak masalah. Nah nanti ini yang datang ke sini kalau misalnya datang-datang membawa 1000 masalah itu gak selesai-selesai bedanya. Kita batasin hanya satu masalah gimana? Iya, boleh. Setuju ya? Setuju ya. Nah cuman ada pertanyaan lagi Bun. Oke di sini ada 200 orang lebih, hampir 300. Nah yang maju ke depan kan gak mungkin semua. Iya, masa semua masuk kan penuh panggungnya. Iya, Ya. mengguncang panggung secara
Benar-benar itu. Nah, cuman kantor teman-teman yang datang, yang sudah volunteer, yang sudah menyatakan bahwa saya mengajukan diri secara sukarela dan siap untuk dibedah, otomatis karena di sini ada kamera juga harus siap terekam secara kamera dan nanti juga hasil pembedahan ini akan disiarkan di YouTube Bunda Arsaningsih. Kenapa? Supaya ada pembelajaran untuk yang lain. Itu kan benefitnya udah jelas, keuntungannya udah jelas, apa yang dia dapatkan udah jelas. Cuman yang lain gimana Bun? Siapa tahu nanti ada yang bilang, wah saya datang cuma nontonin 2 orang gitu. Padahal ini ada hampir 300. Itu gimana Bun? Ya, dalam nantinya yang maju 2 orang ya, kurang lebih seiring dengan waktu. Tapi menurut saya dari pengalaman 1 orang yang dibedah pun banyak kemiripan juga terjadi pada orang lain yang mungkin yang menonton saat ini hadir. Sehingga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menyikapi seandainya kejadian itu, bukan seandainya, ketika kejadian seperti itu terjadi pada diri kita. Ya, atau memang saya juga mengalami hal yang sama. Sehingga kita bisa berpatokan dengan proses ini, ternyata penanganannya seperti ini. Sama seperti bedah karma di Denpasar yang baru berlangsung berapa hari yang lalu. Ya, di sana ada 2 orang yang ternyata tanpa disadari, tidak direncanakan, diambil secara acak. Dua-duanya yang dibahas adalah masalah bullying. Dua-duanya dibully, tapi ternyata penyelesaian dari masing-masing itu berbeda. Sumber dari proses permasalahannya berbeda, sehingga dalam menangani kasus ini pun dengan cara yang berbeda. Tapi dari situ kita mendapat pembelajaran yang luar biasa. Ternyata kalau ada masalah kita harus menyikapi dengan seperti ini. Nah, paling enggak itu menjadi solusi bagi kita semua ketika kita mendapat permasalahan, kita sudah paham dengan proses karma dan reinkarnasi, sekarang ada studi kasusnya, kita dapat menyikapi hidup kita dengan lebih baik lagi. Paling tidak solusi kita dapatkan dalam proses tersebut. Iya Bunda. Dan ada yang bilang juga bersyukurlah yang punya masalah bisa jadi belajar. Tapi bersyukur lagi mereka yang gak punya masalah tapi belajar dari masalah orang. Iya, karena proses belajar tidak harus kita mengalami sesuatu yang buruk. Ya, secara langsung memang ada yang mengalami termasuk saya. Saya belajar juga dari pengalaman hidup saya yang buruk. Tapi akhirnya saya paham ternyata itu bisa menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Sehingga orang lain tidak harus mengalami hal yang buruk. Karena mengalami tentu tidak nyaman. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain atau pengalaman yang pernah dialami orang lain yang tidak perlu kita alami kembali, cukup mengambil sari-sari dari pembelajaran tersebut dan mengaplikasikan dalam diri kita supaya tidak mengalami hal buruk tersebut. Jadi ada usaha preventif. Ya, karena di kedokteran pun yang utama adalah proses pencegahan ya. Dan sekali lagi saya jelasin karena ini adalah proses bedah karma. Dan seperti juga di dunia medis, apabila seseorang mau dibedah tuh harus ada yang namanya informed consent. Inform itu diinformasikan, consent itu adalah persetujuan. Jadi kalau tidak ada tidak setuju, nggak deal, ya kita nggak bisa lakukan proses pembedahan. Apalagi zaman sekarang, ya kita sih maunya nggak pakai kayak gini kan, tapi dari tim mendesak dan akhirnya muncullah satu surat pernyataan. Teman-teman yang udah menyatakan diri siap untuk menjadi volunteer mungkin sudah disampaikan oleh tim di depan bahwa kita nanti minta tanda tangannya. Pernyataan dulu bahwa saya memang Bapak atau Ibu mengajukan diri dengan sukarela. Kenapa? Kita nggak pengen nanti ada orang tua yang saya masukin nama anaknya deh gitu. Jadi memang
dari yang bersangkutan sendiri sukarela, udah gitu memahami bahwa ini adalah proses edukasi, tapi dalam proses pembedahan ini mungkin ada hal-hal yang mengejutkan, seperti kemarin ada yang dia merasa selalu dibully tapi setelah diukur dibedah ternyata dia punya rekaman membuli yang cukup besar seperti itu misalnya, dan itu tidak ada niat untuk menjatuhkan orang itu, dan ini memberikan izin kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk menayangkan acara ini di platform-platform yang ada, dan yang paling penting adalah di sini tulisannya saya dan para pihak yang terlibat dalam cerita tersebut tidak akan menempuh jalur hukum. Ya precaution aja, jaga-jaga aja, karena kan kalau nggak ada hitam di atas putih nanti jadinya abu-abu. Dan mungkin itu saja. Kalau memang udah ada yang daftar nggak ya? Jangan-jangan saya ngomong kayak gini dari tadi belum ada yang bersedia. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada banyak, oke. Karena sudah ada banyak, saya udah jelasin juga proses ini nanti akan diundi. Kenapa diundi? Supaya tidak ada rasa kecemburuan. Nanti kalau dipilih kan kayaknya kok dia yang dipilih gitu. Apalagi kita tidak bisa melakukan proses pembedahan selama 24 jam nonstop. Ya, jadi nanti akan diundi. Nanti bagi yang beruntung, sekali lagi saya pastikan masih ada kesempatan untuk mundur apabila tidak yakin gitu kan. Tapi kalau memang sudah yakin, oke, baru kita lakukan proses pembedahan. Apakah Bunda oke dengan kondisi tersebut? Iya, oke. Sepakat. Sepakat. Baik. Oke, kalau begitu bukan saya yang memilih, bukan Bunda yang memilih, tapi akan diundi oleh Aga ya. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi Aga. sudah ada nama-nama di sini yang akan menduduki kursi yang belum panas, tapi akan segera panas. Kita lihat siapa namanya. Deg-degan gak nih? Kira-kira siapa ya? Ibu Niputu Sriwangi Astuti. Tunjuk tangan. Oke, silakan maju Ibu ke atas panggung menduduki kursi yang segera akan panas. Oke, bener sih setelah dicek-cek belum panas. Belum panas ya. Luar biasa Ibu ya. Mimpi apa ya Bu ya? Daftar, tiba-tiba dipanggil nomor pertama lagi. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Silakan Bu. Ya. Iya. Iya, silakan Bu. Terima kasih, mari Bu, silakan. Oke. Begitu kursi di sebelah menjadi panas kok saya yang deg-degan. Ini deg-degan dari saya apa radiasi ya? Oke. Oke Ibu, sebelum dimulai saya ingin memastikan sekali lagi. Ibu udah dikasih tahu kan klausul-klausulnya seperti apa? Sudah oke dengan pernyataan-pernyataannya tadi? Oke. Kalau ngomong sendiri tanpa mic nanti yang dengar cuma saya. Jadi kita pakai mic ya. Ya, mumpung di sini ada banyak saksi, ini surat pernyataannya sudah ada, minta tolong ditandatangan aja. Serius banget ya Bunda. Boleh? Iya. Ya. Oke. Ya, dengan saksi 300 orang dinyatakan sah. Ada yang keberatan? Oh salah. Ibu sudah siap? Bunda sudah siap? Siap. Oke, ronde pertama. Malah bikin tegang aja. Dengan Ibu siapa maaf?
Putu Sriwangi Astuti. Ini Putus Sriwangi Astuti. Wangi Astuti. Oke, Ibu mungkin ada waktu untuk bercerita kira-kira satu masalah apa yang masih menjadi beban pikiran dan akan kita bedah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ya dari sering mengikuti kegiatan Bunda juga, pernah soulmeter, dan kebetulan saya berprofesi sebagai guru, jadi pernah juga menerapkan apa yang Bunda sarankan kepada anak-anak. Nah, terlepas dari itu, permasalahan saya kadang-kadang merasa begini, ketika artinya saya sudah paham bahwa apa yang kita alami adalah bagian dari karma kita, tapi belum sepenuhnya kadang-kadang merasa tidak terima begitu. Kenapa saya sudah berbuat ini, tapi masih juga mengalami hal-hal yang ya kurang baik juga. Mungkin itu dulu Bunda. Ini kalau gimana ya, kalau kita mau bedah tuh kan kasusnya yang spesifik Bu mungkin ya. Kira-kira ada yang kapan itu tuh waktu satu kasus yang benar-benar berasa banget, kapan sih yang biasanya sudah mulai paham bahwa itu adalah karma saya, ada satu kejadian itu adalah karma saya, satu kejadian itu adalah karma saya, ada kejadian lagi ini tidak adil kan seperti itu, atau bagaimana Ya, gitu, mungkin bisa dikasih Ibu clue-nya sedikit lah. Yang menolak di mana Ibu merasa kok nggak pas ini. Ketika saya baru menikah Bunda, nah itu di tahun 88, memang baru punya anak satu aman, tapi ketika anak kedua banyak permasalahan yang muncul. Ya baik karena ya waktu kita berkeluarga itu mungkin kita belum siap ya, atau bagaimana, saya tidak tahu tuh karma yang harus saya alami, saya tidak tahu. Nah itu pernah mengalami hal yang sampai batin merasa benar-benar ada di ambang keputusasaan gitu ya. Nah tapi lama-lama seiring waktu bisa teratasi sampai saat ini. Tapi kembali lagi setelah saya punya anak yang keempat ya, anak saya ada 4, yang keempat itu, nah lagi saya mengalami hal yang padahal saya sudah berpikir saya sudah berbuat yang baik, tapi kok masih ya ada hal-hal yang tidak saya pahami gitu Bunda. Mungkin itu Bunda. Iya, boleh nanya Bu ya. Yang Ibu rasakan Ibu sudah berbuat baik, kenapa saya masih mendapat hal buruk ketika hubungan ini dengan siapa ya? Dengan suami. Oh, dengan suami. Ya, suami ada di sini Bu? Nggak ada. Nanti kalau ditampilkan di YouTube gimana Bu? Iya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa ya. Benar ya Bu ya. Iya kan, ibunya bertanggung jawab. Iya. Tapi kita nggak akan sebut nama atau gimana, mungkin perlu namanya Bu? Ditulis aja tapi nggak usah disebut. Bisa minta tolong. Jadi untuk proses pengukuran ini kan harus harus jelas, objektif dan spesifik. Kalau kita nggak tahu nih energinya mau difokusin kemana, ya nanti bisa jadi nyaplir kan gitu ya Bun ya. Nyaplir tuh tidak tepat sasaran. Ya. Oke. Ini yang kita bahas adalah masalah hubungan. Bapak Ibu juga punya masalah hubungan ya. Banyak antara orang tua dengan anak, kemudian dengan pasangan, ya, kemudian dengan mertua. Pokoknya di sana-sana aja ya Bu. Ya,
Sekarang mau kita bedah hubungan dalam kasus ini adalah ketika kita menikah, ya. Tentunya ada dong alasan kenapa ibu menikah dengan bapak. Ya, dulu jatuh cinta enggak, Bu? Oh iya dong. Ya, ada proses jatuh cinta, kemudian meniatkan untuk proses menikah dengan sadar. Ya, dengan harapan setelah itu akan bertumbuh menjadi lebih baik bersama. Dalam proses menikah tentu tidak mudah ya untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda. Ini menikah kan tidak hanya ibu dan bapak saja, ada keluarga di balik itu. Ya, dan itu cukup lumayan. Kok tahu ya? Ya, cukup lumayan hubungannya. Lumayan ya. apa, Bun? Lumayan berat lah. Oh. Ibu sudah, ya gitu. Kan saya belum, Bun. Iya, jadi kan permasalahan pasti akan muncul. Dan ngurusi satu orang aja susah, apalagi dalam keluarga besar. Nah ternyata proses menikah adalah proses spiritual, Bu. Ya, jadi ini bukan urusan cinta-cintaan, bukan hanya urusan seks ya, tapi menikah adalah ranah spiritual. Ketika kita menghargai bahwa pernikahan adalah ranah spiritual, maka kita akan menjaganya dengan baik. Tapi sayang, tidak banyak orang paham bahwa menikah itu adalah proses spiritual. Mereka berpikir hanya hawa nafsu, pemenuhan kebutuhan. Ya kan ada yang ingin menikah karena dia kaya, nanti kehidupan saya jauh lebih baik. Ada yang cari itunya ya, jadi banyak hal. Ada yang ingin nama baik dan banyak hal di balik suatu pernikahan. Tapi sebenarnya Tuhan menyatukan kita dalam suatu pernikahan adalah proses pembayaran hutang karma dan juga bertumbuh secara spiritual. Jadi kenapa dalam proses pernikahan ada yang menentang suatu proses perceraian? Ya, karena setelah dipersatukan atas nama Tuhan, maka itu harus diselesaikan hingga maut, ya sampai kematian. Ya bahkan maaf Ibu beragama Hindu ya, kalau dibilang saya dulu pernah bertanya, ini mau bercerai, nggak ada tuh di Hindu tuh Banten perceraian katanya. Saya juga nggak tahu karena saya tidak mendalami di situ. Jadi tentunya suatu yang sudah dipersatukan ada maksud dan tujuan, karena dengan proses pernikahan muncul putra, anak-anak suputra, anak-anak yang diharapkan dapat membantu proses orang tuanya secara spiritual juga. Ya, jadi kelahiran kita ini adalah punya misi sebagai anak kepada orang tua untuk membantu proses spiritual. Ya, jadi tidak hanya sekedar lahir dibesarkan saja, tidak. Karena di balik ini ada proses pembayaran hutang dan proses penyelesaian dalam proses karakter. Ya istilahnya kalau orang ke proses spiritual, dia harus bertumbuh dengan karakter yang lebih baik. Karena nantinya diharapkan dengan karakter yang baik akan tumbuh jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang penuh cinta, jiwa-jiwa yang bercahaya. Bahkan ada dalam kitab dikatakan secitra dengan Tuhan. Ya, sehingga kita dapat kembali pulang. Nah, itu sebenarnya misi dalam proses kelahiran ini. Nah, ketika menikah itu pun membutuhkan ya kesadaran untuk bersama, kan gitu ya Bu ya. Nah, kenapa sih Ibu sampai jatuh cinta? Banyak orang mengatakan menikah itu adalah
pilihan. Tapi jatuh cinta adalah takdir katanya. Ya, kenapa? Karena jatuh cinta itu adalah bagian dari proses berhubungan dengan karma kita di past life. Kenapa kita bisa dipertemukan? Karena ada rasa yang dulu pernah ada dan sekarang muncul. Ya, itu menjadi sesuatu kenapa akhirnya memilih menikah. Menikah akhirnya pilihan. Nah, ketika memilih tentu karena ada rasa, saya pingin bersama. Tapi ada beberapa yang melihat bahwa menikah itu ada hitungannya. Mungkin seperti di Jawa, saya besar di Jawa, orang mau menikah itu dilihat tanggal lahirnya, perjodohan. Ya, di China juga begitu, ada angkanya berjodoh. Karena diharapkan apa? Mereka bisa bersama dalam kondisi yang baik sampai akhir. Dari perhitungan-perhitungan weton dan sebagainya. Benar juga kalau saya amati. Karena mereka-mereka yang berjodoh dalam proses itu dapat mengarungi bahtera perkawinan dengan baik. Nah, kalau nilainya buruk dalam proses berhitung, ternyata ya keluarga pasti akan mencoba untuk tidak menikahkan. Ini banyak terjadi. Nah, sebenarnya apa sih kenapa? Mari kita lihat di bedah karmanya ya Bu. Dari proses ini ibu dan bapak ternyata kalau saya lihat kan tidak bertemu pada satu kehidupan sebelum ini. Ya, jadi sekarang ini bukan yang pertama. Oke, bentar dulu Bun, sedikit motong dikit. Iya. Ngelihatnya itu pakai? Iya, saya menggunakan metode soul meter. Measurement Technique of Radiation. Jadi saya mengukur dari rekaman jiwa. Ya, jiwa itu tidak laki, tidak perempuan. Bisa lahir laki dengan fisik laki-laki, bisa lahir dengan fisik perempuan. Nah, dalam rekaman kehidupan sebelumnya, semua rekaman kelahiran itu ada pada jiwa. Ya. Tetapi casingnya bisa ganti laki atau perempuan. Nah, dari rekaman jiwa ibu dan bapak ya, proses pertemuan ini ibu bertemu dengan bapak ini 1, 2, 3, 4. 8 kehidupan yang lalu. Ya, berarti jauh ya. Kemudian kalau suami ketemu sama ibu 13 kehidupan yang lalu. Terus di saat ini kenapa bisa kok baru ketemu? Ya karena proses alam ini memetakan kesejenisannya untuk proses menyelesaikan. Kemudian saya tidak melihat itu hanya sekali ya. Dari yang 8 ini saya mundur 12 kehidupan. Yang lalu bapak, ibu juga ketemu bapak di 20 kehidupan yang lalu. Berarti kalau dilihat dari proses ini, katakanlah mereka berdua itu tidak bertemu cuma sekali loh Bu. Ya, jadi ini sudah kalau dari ibu ketemu dengan jiwanya bapak 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 kali. Karena yang ini belum selesai. Ya, udah 5 kali sampai saat ini. Berarti yang sebelumnya 4 kali. Bapak, ini pertemuan kelima. Ini pertemuan kelima. Oke. Ya, jadi dari proses 5 kali ketemu, 5 kali saat ini. Ternyata kan masih ada. Kenapa sih kita ketemu lagi, lu lagi, ketemu lagi? Karena masih ada hutang yang belum terselesaikan. Ya, di saat ini ibu lahir, ya ini jadi pasangan suami istri kan. Tapi kalau saya lihat di yang 8 dan berapa tadi Ya, kelahiran. ini kan pertemuan kelima ya. Di pertemuan keempat gitu kali ya, digampang. Ya, ini gitu kan. ya. Di pertemuan keempat ternyata itu jadi ibu dan anak.
Nah loh, ibu dan anak. Ya, jadi saya melihat dari proses ini, ya, ibu menjadi anaknya, bapak ini jadi ibunya. Kenapa? Karena jiwa tidak laki dan perempuan, bisa lahir laki, bisa lahir perempuan. Ya, kemudian kalau diruntut lagi di pertemuan ketiga, itu tidak ada hubungan keluarga, ya, tidak ada hubungan suami istri, tapi sebagai pertemanan, ya, sebagai sahabat, sohib gitu. Ya, tapi ini pun nggak selesai ketika jadi sohib saling berkelahi. Kayak ada rivalitas ya, apa ya? Kayak bersaing dengan ya, bersaing dengan bersahabat tapi bersaing sebenarnya tidak sehat sehingga terakhir malah bertikai. Setelah itu didekatkan dengan proses ibu dan anak dengan harapan baik juga tidak baik. Akhirnya saking dari anak tidak baik, jadikan suami istri pertemuannya supaya lebih dekat lagi, ya. Nah, ternyata ini juga tidak baik-baik saja. Nah, sampai kapan lagi, Bu? Mau lanjut lagi? Ya kan? Nah, di sini apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita paham, maka kita akan belajar untuk mengatakan stop. Saya nggak mau lahir lagi dengan lu lagi. Ya kan? Nah, saya ketemu terus, saya tidak selesai nih. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pahami kenapa. Ya, dari proses hari ini, maafkan saya Bu, jadinya harus ngulik-ngulik ke dalam lagi. Sisa hutang pada saat katakanlah waktu jadi teman, itu Ibu saya ya ternyata kan lebih banyak hal buruk di antara mereka berdua. Ibu di sisi itu mempunyai hal buruk 5 poin. Ya. Teman mempunyai hal buruk 7 poin. Berarti lebih buruk gitu ya. Kelahiran berikutnya harusnya hutangnya itu menurun ya. Tapi ibu sebagai anak punya hal buruk akumulasi ya. Karma itu kan diakumulasikan. Pada saat dia mendapat hal buruk dari perlakuan buruk, harusnya kita menyikapi dengan baik. Tapi ketika kita tidak menyikapi dengan baik, kita nambah hal buruknya. Ya, dari 5 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Bu. Berarti pada kehidupan ibu jadi anak itu, ibu menambah hal buruk. Ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Tambah pinter, tapi tambah pinter bikin hal buruk kan gitu. Nah pada saat ini jiwa Bapak dulu membuat 7 ya Dok. Iya. Gitu. Awalnya 7. Ya 7 hal buruk. Ternyata pada saat menjadi ibu, hal buruk dia harus menerima 7 dan setelah di akhir hal buruk yang dia buat 1, ya 2 tidak penuh, 1. Berarti apa yang terjadi? 7 itu harusnya dia terima semua, sudah habis dan dia cuma berkurang ya, sisa 1. Ya, yang ini penurunan Bun. Ini penurunan. Dari 7 ke 2. 7 ke hampir 2 lah, kita bilang 2 lah. 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,8, ya anggaplah 2 lah Ibu ya. Berarti apa yang dilakukan ibu tadi, ibunya suami ibu di kehidupan yang dulu,
sebagai diperankan sebagai seorang ibu ini, dia melakukan hal baik, memelihara mungkin. Nah sekarang tentu karena ibu masih punya hutang 7, ibu harus menerima kehidupan saat ini. Yes. Sehingga ibu itu kalau saya lihat ya harus ngurusi Pak. Proses bayar hutang ya. Bayar hutang, benar Bu ya? Iya. Sekarang apapun beliau, sekarang ibu tahu, ya ini buruk. Sebenarnya bukan karena bapak ini, tapi ya karena ibu harus menerima. Kelihatannya saya sudah melakukan hal buruk, tapi yang dari proses bapak mungkin tidak merasa saya melakukan hal buruk. Tapi ibu dalam penerimaan merasa menderita dengan proses itu. Ya. Jadi sebenarnya rasa yang ibu rasakan adalah bagian dari karma yang harus ibu terima. Walaupun sebenarnya bapak tidak, oke lah ada hal buruk, tetapi ya itu bagian dari proses ibu harus menerima. Oke. Bisa dipahami ya Bu? Ya. Benar, mau jadi bertanya nih, berarti kalau misalnya seseorang itu sudah punya hutang, sudah punya tanggungan, sudah punya hal buruk yang dilakukan di kehidupan sebelumnya, itu bisa jadi orang lewat aja dia bisa ngerasa tersakiti ya. Cuman anggap pas ngeliat tiba-tiba tatapan mata saling beradu, ada bisa aja langsung ngerasa tersakiti. Betul, bisa. Jadi kadang-kadang orang itu tidak melakukan buruk. Orang dia nggak ada berpikir buruk atau apa. Tapi lewat doang atau cuma lagi ngobrol sama temennya yang punya karma buruk past life itu dia sudah merasa sakit hati. Kok begitu sih? Saya kok enggak diperhatikan. Padahal ini cuma ngobrol gitu. Rasa penderitaan itu kita dapatkan dalam proses menjalaninya. Dan penderitaan itu bisa datang dengan bentuk apapun. Sebenarnya karma itu bukan plek-plekan. Kalau dia menembak dor, kita akan dor juga. Tidak seperti itu. Tapi buah penderitaannya sama seperti rasa sakitnya itu sama seperti apa yang dulu pernah kita lakukan. Walaupun halnya sepele. Ya? Walaupun halnya sepele. Iya. Dari door, bukan pasti jadi door, bisa jadi pas ketemu door to door gitu langsung. Ya, jadi kalau saya melihat itu, tapi ada hal baik nih saya lihat dari ibu ya. Dari dulu hutangnya 7 ya, dengan proses, ini kan ibu menerima nih. Tergantung menyikapinya, kemarin dari 5 jadi 7. Berarti dari 5 itu ibu menyikapi dengan emosi yang meledak-ledak. Sehingga menambah 7. Nah kita lihat sekarang Bu. Dari 7, sekarang tinggal berapa? Ya. Kasih tahu nggak Bun? Boleh nggak dikasih tahu? Ya dari proses itu 7. Saya juga deg-degan Bu. Nih, 1, 2. Ya, ternyata sudah berkurang Bu. 1, 2, 3, ya 3 poin. Tepuk tangan dong. Ya pas Bu. Kenapa? Pada saat menerima takdir buruknya, karma buruk dari ini. Walaupun ibu itu merasa sakit hati atau merasa tidak nyaman. Tapi di sini ibu bisa lebih ikhlas, lebih legowo. Ya, karena kan sudah berkali-kali berlatih ya, sehingga sekarang jauh lebih legowo. Masih ada 3 poin, apa yang harus kita lakukan? Kalau secara berfisik kita enggak belajar, ibu masih harus menerima 3 poin kesalahan, hal buruk. Ya, mungkin dalam jangka waktu yang panjang, ya. Tapi ketika kita semua paham dan kita
menyadari kesalahan kita di masa lalu, minta maaf, memaafkan, maka proses yang 3 poin itu bisa lebih cepat kita lakukan. Ya, dapat terselesaikan lebih cepat. Jadi PR Ibu ya setiap saat kalau Bapak gimana-gimana, minta maaf, maafkan dan layani Bapak dengan penuh cinta, Bu. Ya, karena itu akan menyelesaikan hutang dan kita akhirnya ikhlas melakukan pelayanan. Enggak pakai kenapa sih begini, kenapa begitu. Ya kangguin kita dulu nanamnya lebih banyak hal buruk, sekarang kita harus menerima. Dan proses minta maaf, memaafkan secara batin ya. Ini berhubungan dengan radiasi. Ya, radiasi apa ya, energinya. Jadi kalau Ibu masih ada kemarahan, Bapak juga enggak nyaman dekat. Ya, maka kita yang harus menyelesaikan berdamai, menerima, ikhlas, oh ya saya tahu ini kesalahan saya di masa lalu, saya minta maaf. Dan saya juga memaafkan, mungkin enggak pas. Yang penting proses hari ini adalah kehidupan saya saat ini, saya dapat menyelesaikan hutang saya agar saya tidak ketemu lagi di kehidupan yang akan datang. Kan begitu ya, niatannya seperti itu. Dan menurut saya Bapak adalah guru Ibu yang paling baik, yang paling kan orang yang paling sulit adalah guru bagi kita. Ya, anggaplah beliau sebagai guru Ibu dan penuhi cinta, hutang Ibu kan di sana, melayani dengan tulus ikhlas. Ya karena dulu jadi anak Ibu juga enggak bagus sama ibunya. Sekarang merasakan ya Bu, kalau punya anak kita enggak bagus sama kita, sakitnya tuh di sini. Jadi kita dulu pernah mengalami seperti itu, kita belajar juga dari anak-anak kita belajar dari orang-orang terdekat dengan kita untuk bisa penuh cinta. Karena kita tahu rasanya disakiti seperti itu, selesaikan dengan meradiasikan cinta. Ya, itu saja Ibu, tapi rapotnya sudah bagus karena dari 7 sudah turun jadi 3. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu Ibu bisa nyicil, menyelesaikan dengan lebih baik lagi. Oke. Nah, saya penasaran sama Ibu nih Bu. Jangan deg-degan gitu sih baru ditanya penasaran. Iya tadi ini kan ada satu proses pemahaman yang berbeda. Yang awalnya data ini belum tahu nih bahwa proses derita selama ini adalah proses pembayaran karma. Ada yang berubah nggak dari Ibu setelah tahu proses pemahaman itu? Yang jelas ada ya. Jadi saya dari awal ya ketika itu udah mengalami masalah sampai ya titik terendah ya waktu itu, seiring waktu saya semakin berpikir banyak dan banyak membaca, kemudian banyak mengikuti YouTube-nya Bunda. Nah, saya berpikir bahwa saya harus ikhlas menjalankan itu, ya seperti yang saya ikuti di YouTube. Bunda itu minta maaf gitu walaupun secara tidak langsung dengan suami. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang seperti yang Bunda katakan itu. Tapi saya berpikir saya hanya dalam diri membangun bahwa saya menikah hanya untuk sekali ini. Tidak akan terjadi perceraian, apapun yang saya alami, apapun yang terjadi ya harus saya lalui. Seperti itu Bunda. Iya luar biasa. Ya kesabaran Ibu membuahkan hasil. Ya, jadi kalaupun Ibu menjalani ini jangan ada perasa tertekan. Ya, harus ikhlas tuh legowo aja. Ya sudah seperti itu, yang penting saya tetap berbuat baik kepada lingkungan, suami, anak, ya keluarga besar. Lakukan swadharmamu dengan sempurna. Lakukan kewajiban kita dengan sempurna sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang keluarga di sana. Walaupun mungkin
bagi orang itu tidak terlihat sempurna. Tapi ini kemampuan kita adalah segitu, ya itu aja. Dan lakukan dengan tulus ikhlas. Jangan takut atas penilaian orang lain. Jangan takut dengan itu. Orang itu bisa ngomong apa saja. Biarkan saja. Yang penting kita tidak masukkan ke dalam hati. Karena kalau kita memasukkan ke dalam hati, istilahnya kita bereaksi buruk, kita akan tahu nanti kita ketemu dia lagi dalam kehidupan yang akan datang. Lebih baik, ya apapun yang dikatakan orang, bebaskan diri. Saya tetap bahagia. Ya, saya akan menjalani dengan baik untuk siapa? Untuk diri saya. Kalaupun orang lain ngomongin saya buruk, ya biarkan saja. Itu urusan mereka. Ya. Karena kita tahu alam ini akan mencatat semuanya, terekam secara energi dan enggak perlu orang lain tahu hal baik yang kita lakukan karena sejatinya Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jadi lakukan semua perbuatan baik dengan tulus ikhlas dan kita paham untuk itulah kita bisa menyelesaikan hutang-hutang kita di kehidupan saat ini. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bu. Semuanya. Ya karena kalau misalnya Ibu tidak mau dibedah ya kita nggak bisa membedah. Iya, dan ini kan yang katakan akhirnya yang tadi itu di luar jangkauan. Karena itu sangat, tadi aja ngurus, kok jauh ya ketemu proses pertemuannya. Karena untuk melintasi waktu, ini kan waktunya enggak cuma setahun 2 tahun Bu, ini sampai ratusan tahun yang terlewati, itu butuh power yang lebih untuk melintasinya. Tapi dengan proses kita paham energi, kita mencari rekam jejak energi itu, kita jadi tahu siapa diri kita. Sehingga kita bisa ya menerima. Ya kalau tadi Dr. Rasto bilang kapan ini ada asapnya, sebabnya di mana? Ya, nah, kita kan di sini baru kita tahu akibatnya aja, sebabnya di mana? Dengan proses menelusuri, orang bilang lorong waktu ya. Jadi kan soulmeter itu kita bisa tahu, oh itu gitu. Dan ini bukti nyata bahwa upaya itu memberikan hasil ya. Betul. Dengan memperdalam pengetahuan dan mengolah rasa, membayar hutang yang lumayan dari 7 jadi 3 itu lumayan banget tuh. Ya itu lumayan banget, maka saya bilang wow Ibu benar-benar proses penerimaannya itu luar biasa. Mungkin beberapa yang mengalami mungkin udah lari dari kenyataan Bu, tapi Ibu tetap bertahan itu bagi saya wow ya luar biasa. Oke. Kayak sesi pertama, pembedahan pertama sudah Yes. nyampe apinya udah, asapnya udah. Oke. Kita katanya ada souvenir dari tim untuk Ibu dan yang jangan lupa adalah kita foto bareng. Betul Untuk sekali. foto bareng gimana saya serahkan kepada ahlinya. Oke. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekali lagi. Karena Ibu sudah bersedia untuk dibedah, tentunya Ibu menanam sesuatu hal yang baik dan pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih ya Bu.